Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Bapak Ibu, sahabat duta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah saat ini, yang mana Allah telah memberikan nikmat, segala nikmat yang sangat-sangat luar biasa, sehingga di Ramadan kali ini kita oleh Allah masih dipertemukan kembali dengan bulan sucinya dan bisa melaksanakan aktivitas sampai detik ini. Masya Allah, itu adalah semata-mata nikmat karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam sama-sama kita hadiahkan kepada manusia agung Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selalu mengucapkan salawat kepada beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Bapak Ibu sahabat duta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kali ini Ramadan, keistimewaannya ketika kita berada di 10 akhir Ramadan, maka ada namanya malam Lailatul Qadar, malam 1000 bulan. Dan malam ini, Masya Allah, malam yang sangat istimewa apabila kita di malam itu menghidupkan malam dan kemudian berdoa di dalamnya. Maka keistimewaan itu hanya diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang menghidupkan dan mengejar malam Lailatul Qadar saat itu. Banyak sekali hamba-hamba Allah atau umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mungkin tidak 100% semua umat Islam, ya, umat baginda Rasulullah pada malam Lailatul Qadar, malam ganjil, sampai kita malam 29, 21 sampai 29, mereka semua berkeinginan untuk i'tikaf di malam suci Ramadan. Untuk apa? Mendapatkan Lailatul Qadar tadi, malam 1000 bulan. Itu luar biasa. Apabila kita tahu keistimewaannya, ibadah hanya satu malam itu saja. Ketika kita oleh Allah diturunkan Lailatul Qadar, mungkin 1000 bulan itu sangat lama sekali kalau kita beribadah. Tapi di malam dan hanya di bulan satu itu saja, yaitu bulan Ramadan, kita mendapatkan semuanya. Apakah masih kita akan meninggalkan keistimewaan Lailatul Qadar, keistimewaan i'tikaf untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Bayangkan Bapak Ibu, ketika Rasulullah malam 10 akhir Ramadan, beliau berjuang sampai meninggalkan istrinya. Supaya apa? Supaya lebih fokus, sampai beliau tidak makan. Bukan berarti meninggalkan istrinya, tidak. Separuh malamnya sampai pagi beliau fokus ibadah. Tidak lagi dengan keluarga ngobrol apa, tidak. Fokus ibadah Rasulullah. Hanya ingin lebih khusyuk, lebih menikmati nikmatnya ibadah dengan Tuhannya, dengan Rabbnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di situ ada keistimewaan yang lebih. Dan bahkan di sini kita dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk malam Lailatul Qadar, apa sih doa-doa apa yang harus kita panjatkan? Kemudian doa apa yang harus saya ucapkan ketika malam Lailatul Qadar? Maka di sini ada doa-doa yang sunnah yang harus kita baca, kemudian harus kita azamkan dalam hati ketika masuk pada malam-malam ganjil di bulan suci Ramadan, khususnya di Asyarul Awakhir, yaitu di 10 akhir Ramadan. Dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ini sering sekali banyak dalam hadis beliau menceritakan keadaan Rasulullah
bagaimana aktivitas Rasulullah. Kenapa begitu? Karena Siti Aisyah sampai beliau wafat pun selalu menemani baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau istri yang paling banyak menemani baginda Rasul sampai wafatnya beliau. Masya Allah. Jadi apa mungkin dalam amalan-amalan ibadah beliau, keseharian Rasulullah, banyak hadis diceritakan oleh siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Kali ini doa yang utama daripada Rasulullah diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata beliau? An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qultu ya Rasulullah, inna wafaqtana lailatul qadri ma ad'u bih. Kata beliau. Kemudian Rasulullah menjawab, qala quli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada di riwayat lain, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rawahu Tirmidzi. Jadi hadis ini menjelaskan bahwasanya diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah pernah bercerita begini, qalat, apa yang beliau katakan, Rasulullah pernah berkata begini, qultu ya Rasulullah, saya bertanya kepada Rasulullah, apa yang harus saya amalkan, doa apa ketika saya sudah berjumpa dengan Lailatul Qadar, malam ganjil itu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Qala quli, kamu doa ini, baca doa ini, kata Rasulullah kepada Aisyah. Doanya itu, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, itu riwayat lain. Ada di tambahan karim, kemudian ada yang tidak. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya engkau afuun, engkau maha pemaaf, karim yang mulia. Itu Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhibbul afwa. Dan Allah mencintai orang-orang yang meminta maaf, yang memohon maaf kepada Rabbnya. Fa'fu anni, maka maafkanlah hamba ya Allah. Maka Allah, doa ini harus kita kaji dan kita ketahui bahwasanya Allah tidak pernah membenci kepada hamba-hambanya yang berbuat dosa, tapi Allah benci kepada pekerjaan hamba dosa tersebut. Maka siapapun, sebanyak apapun dosa-dosa kita, apabila kita bertaubat kepada Allah, maka Allah pasti akan menerima doa kita dan taubat kita. Jangan pernah berhenti memohon maaf kepada Allah, selalu mengucapkan istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Lebih-lebih Bapak Ibu sahabat duta yang dimuliakan Allah, ketika masuk di malam ganjil Lailatul Qadar, sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah kepada Aisyah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini doa yang luar biasa. Artinya pengakuan hambanya kalau dia punya dosa. Minta pengampunan kepada Allah Lailatul Qadar. Minta keikhlasan kepada Allah, supaya kita diampuni dosa-dosa kita dan supaya kita diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Malam Lailatul Qadar hanya satu yang diminta, yaitu pengampunan Allah. Apa jadinya apabila kita puasa penuh tapi kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala? Maka doa ini, doa yang dianjurkan hanya satu doa, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Atau kita menambahkan ada satu doa yang luar biasa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu boleh kita baca ketika kita memasuki malam Lailatul Qadar, yaitu malam-malam ganjil. Maka Bapak Ibu, mudah-mudahan hadis ini menjadi spirit untuk kita semuanya lebih semangat berdoa dan memperbanyak doa, kemudian sholat malam, meminta ampunan Allah. Ayo kita sama-sama di malam ganjil, kita hidupkan malam-malam 10 akhir Ramadan sampai kita ketemu di nanti di 29. Maka insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, Allah meridhai kita, sehingga setelah Ramadan kita menjadi hamba yang diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sahabat duta yang dimuliakan Allah,
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, menjadi semangat untuk kita semuanya. Insya Allah kita jumpa di Ramadan berikutnya, dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza, summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.